Ya Habibi ya Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizul 'alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu 'adada 'abdihi wa taqwa
sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid. Dan alhamdulillah pula sampai saat ini kita senantiasa diafiatkan, disehatkan, dikuatkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat alaihi wasallam tercurah limpah selalu kepada Muhammad kita Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para kawan siddiqin, sahabat-sahabat siddiqin, zuriat keturunan siddiqin dan para pengikut siddiqin hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah pada subuh ini sambil menunggu tibanya waktu isyraq kita isi iktikaf kita, bagaimana kita di dalam ini masjid dan sama-sama kita kembali mengaji kandungan kitab Hisnus Sunnah di halaman berapa puluh Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi bidarain amin. Ini ke-18 adalah firqah al-Ka'biyah. Jadi firqah al-Ka'biyah ini yaitu kelompok pengikut Abil Qasim Muhammad al-Ka'bi. Beliau ini mengatakan bahwa af'al Allah terkadang terjadi tiada dibarengi dengan iradanya. Nah, ini bertentangan dengan Ahlussunnah. Jadi af'al Tuhan juga terkadang terjadi kada dibarengi, kada diiringi dengan iradat sendiri. Dan Allah tiada melihat kepada zatnya, juga kepada yang lain. Jadi iktikad firqah ini juga sesat. Sebab seluruh af'al Allah Subhanahu wa taala itu atas iradatnya, biqadaihi wa qadarihi, yaitulah yakni dengan ketentuan dan pelaksanaan. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui kepada zatnya. Perlu diingat, perlu dikecamkan bahwa sifat basar melihat atau bukan itu bukan ilmu. Jadi sifat melihat itu bukan ilmu, bukan sifat mengetahui, tetapi bisa dipastikan setiap yang terlihat pasti diketahui ialah. Jadi sifat melihat ini bukan sifat ilmu. Jadi sifat melihat ini bukan ilmu atau mengetahui, tetapi karena dipastikan setiap yang terlihat pasti diketahui, ya kan? Nah, itu anehnya. Ini berbicara mengenai etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang dikaji dalam kajian ilmu tauhid kita nama kudrat, iradat. Nah, ini kan dua sifat ta'alluqnya, dua sifat ini ta'alluqnya, hubungnya, atau ditakrif. Tawan apa? Mungkinat. Nah, kudrat iradat ini ditaksir. Ujar bahasa kita memberi bekas. Ujar dulu sekumpul, angka dulu sekumpul, dari mana jadi pasti jadi. Nah, kudrat iradat Allah ini nanti disebut fi'lullah, fi'il.
perbuatan Tuhan. Nah lalu nangaran fi'lu. Jadi nangaran perbuatan Tuhan itu mesti dihadapi sidin. Nah, kudrat irada Allah pasti jadi nang apa-apa aja nang dihendaki Allah pasti jadi. Nah jadinya atas kehendaknya. Jadi samuaan makhluk ini di ngaran makhluk itu apa? Di bulan Allah diciptakan Allah. Jadi nang mungkinan ini, nah mungkin nih samuaan ini adanya makhluk. Bila makhluk ini maf'ul bihnya, maf'ulnya si maf'ul, isim fa'ilnya adanya khaliq. Nah khaliq ini Allah, af'alullah. Makanya Allah Ta'ala berfirman fa'alun lima yurid. Allah memperbuat apa maksudnya? Daki ini dari iradah ini. Nah, tadi Al-Ka'bi ini berpendapat fi'il Allah ini kadang dirinya kadang disertai dengan kehendaknya. Nah sedangkan kita orang ahlu sunnah ini disertai dengan kehendaknya. Ada kalau semalam itu kita ujar bahasa Anton, al khairu wa syarru minallah. Baik buruk itu Allah, dari Allah. Artinya dijadikan Allah. Al khair dijadikan Allah, wasyarr keburukan dijadikan Allah. Tapi Allah ada yang nyuruh keburukan itu. Jadi baik buruk itu dihendaki oleh Tuhan, tapi Tuhan gak ada yang nyuruh. Nah inilah taklifnya syara, taklifnya syariat. Nah minuman dulu. Kalau kita nyaman dulu rakungan. Amin. Berusaha nyaman butuh rakungan ya bisa. Nomor 19 pulang sebuting Madinah. Firqah al-Jabaiyah. Nah ini kelompok pengikut Abi Ali al-Jabai. Mereka berpendapat bahwa iradat Allah itu baru. Nah, dan alam ini akan hancur dengan sendirinya. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berbicara. Zat yang mutakalliman dengan ucapan yang diciptakan Allah pada jisim. Nah, kamu seperti yang terdengar oleh Nabi Musa. Nah, jadi di surga nanti Allah tidak akan terlihat, sedangkan hamba ialah yang menciptakan pekerjaannya sendiri. Nah, ini pahamnya lalu paham qadariyah aja itulah. Orang yang berdosa besar tidak disebut mukmin dan juga tidak disebut kafir. Nah, orang yang tidak pernah bertaubat akan kekal di neraka. Firqah ini tidak mempercayai adanya karamat para wali. Nah, bisa benar. Inyakan lawan para nabi itu adanya mukjizat. Nah, mukjizat para nabi ini pun bisa dinampakkan Tuhan. Nang kayak mukjizat para nabi dinampakkan Tuhan lawan para walinya. Nah, jadi apa-apa mukjizat yang Allah berikan lawan para nabi. Mukjizat ini kan dengannya khawarikul adat, nang memecah adat. Arti memecah adat itu
mempelampangi uji basi kita dengan kebiasaan. Kan kita belajar ilmu tauhid ini ada namanya hukum akli, ada namanya hukum adi. Hukum adi ini pendukung aja sebenarnya, jangan diikuti. Nah kayak semalam adanya dingin dengan ketiadaan selimut, itu kan hukum adi itu. Adanya lapar dengan kadang makannya ada saja itu, ada aja ulang kali makan kanyang. Nyata kanyang makan angin. Ngeludung baru ada aja udah ada makan makanya ada aja udah ada minum itu. Nah cuma adatnya kebiasaan hukum adanya bila orang ada makan lapar kan gitu tak. Nah jadi Allah juga yang menjadikan makanannya Allah yang menjadikan caranya makan kita Allah juga menjadikan kanyangnya pun Allah juga. Nah kayak itu tuh nah kita yang disuruh aku ini jangan makan kadang kayak ini pak makan apakah macam kayak itu tuh kalian makanan itu nah mengenyangkan jangan berikuti makanan kayak makan untokan kalau makan gembung aja makan kanyang aja hanya ada juga tak bagus ini mengganjal barang tuh ya. Model yang longgar ya mengganjal mana sih mau ganjal paru punya paru sih ganjal itu nggak diganjal apa nyong kali berganjal dia nambah kunang tuh ya mata pina kabur penjenak raung pina anu aja pina dua aja bayangan nikahan asal dua mana kabul panjang. Nah itu adat aja. Nah adat jangan berikut ke adat ini. Nah memecah adat ini ya mukjizat. Nah memecah adat ini ya karamat. Jadi karamat wali itu namanya lawan orang yang arif billah, orang yang diberi kedudukan sebagai kekasihnya Allah ya diberi nama memecah adat itu lah. Nah namanya lahiran adat gitu. Itu karamat. Nah kelompok ini kan percaya lawan karamat. Nah jadi ujar mereka ini, nah ini adalah yang kisah zat yang berbicara. Nah kita ulang dulu sedikit. Nah ini kelompok pengikut Abi Ali Al-Jabari mereka berpendapat bahwa iradat Allah itu baru dan alam ini akan hancur dengan sendirinya. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berbicara mutakalliman dengan ucapan yang diciptakan Allah pada jisim. Ucapan yang diciptakan Allah pada jisim seperti yang terdengar oleh Nabi Musa. Nah di surga kayaknya Allah Ta'ala tidak akan terlihat, sedangkan hamba ialah yang menciptakan pekerjaannya sendiri. Jadi hambanya pahamnya kan kayak paham qadariyah deh. Nah paham qadariyah kan ingat-ingatlah nama lalu qadariyah itu pahaman. Nah keyakinan. Amun inya ini pahaman qadariyah. Amun qadariyah itu adanya tarikat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kan banyak kalau tarikat ini kan sistematis ya, cara orang yang berjalan menuju Tuhan. Nah lalu disebut tarikat salik berjalan menuju Tuhan. Itu bahasa aja juga. Tuhan ini bertampat bang. Nah kali bertampat bang sini. Bahasa ini orang hendak menuju Tuhan. Nah itu lalu sistemnya caranya macam-macam. Nanti tersebut tadi namanya tarikat Samaniyah. Nah tarikat Samaniyah ini kan anunya cetusan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya Tuan Syekh Muhammad Saman itu ketika beliau berada di mana di tempat khalwat sidin
Datang tuh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani membawa baju jubah putih, tahun sorban dipakaikan nama Tuan Syekh Muhammad semua. Artinya mendapat mandat izin tuh, ya kayak itu, nah dapat mandat sudah untuk menzahirkan akan keilmuannya, menzahirkan akan kewaliannya. Hanya Tuan Syekh Muhammad Semang keluar pada kaluan ini tak nyawali itu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuaan mesti mandat instruksi dari Rasulullah. Nah, sama itu juga ma'ajarkan. Ma'ajar itu bilang ada di instruksi Rasulullah kada istiqamah panas-panas teh ayam tumat-tumat banjir ampihan urangnya kada lagi rupanya ma'ajar urangnya harus dihitung. Nah, padahal tahu saja kayak Rasulullah itu dakwahnya lingkungan rumah ke rumah. Nah ini anak mengajarkan ilmu Rasulullah langsung bedayau orangnya, bedayau. Apa? Akhirnya kada diizin Rasulullah berdakwah itu karena motivasi nafsu aja, karena latar belakang pendidikannya. Aku sekolah di aku tamatan mesti aku jadi orang lalu akhirnya ya kayak itu jadinya. Nah ketika orang kada menghargai makanya sedih. Nah ketika orangnya berkurang mau kepalanya balikin dikit ampi hai lagi ampi karena manusia rupanya karena manusia bukan karena Allah. Pokoknya ujar baru sekumpul ingat banget turun sidin bahari belajar nang sidin nyawa kasana kamari sini kasana kamari ujar kita kasih tuh ke sini kasana kasono kesini apa rono rene kan rono sana sini nah kasana kamari ikam tuh kasana kamari izin belajar menuntut ilmu. Nang gurunya mengajar kasana kamari. Nah baik itu nang orang salehnya kasana kamari beribadah nih bercari hendak apa beribadah silaturahim ibadah ya kan. Ini menolong orang ibadah, berbuat baik ibadah. Semuaan itu naik ke kasana kamari kasana kasini ke masjid bayang berjamaah ibadah, baca Quran ibadah, berzikir ibadah, bersalawat ibadah, macam-macam nih kumpulan nih semuaan kebaikan nih itu ngarani ibadah. Tuh jadi naik ke kasana kamari itu nah sebutingnya aja nengai di sini niatnya hendak mati membawa iman. Ngapakah profesi kamu di sini niatnya sebutingnya nak mati bawa iman? Ini anuakan sini manukan hadis Nabi ini innama a'malu bin niat. Ada lagi sakumannya wa innama likulli kulli mri'in ma nawa. Apa yang ingin nyatakan bahasanya ini. Jadi yang kita ini sembahyang subuh berjamaah ke pengajian majelis taklim ini majelis taklim itu guru ini guru itu datangi silaturahim macam-macam nih gawian ini gawian kebaikan gawian ketaatan gawian ibadah sebutingnya niatnya hendak mati bagi ini yang penting banget ini penting banget ini hendak mati beriman. Kita tuh punya kayak sembahyang tuh urusannya kayak gitu sembahyang lah Allah sembahyang pada subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala usalli pada subuh rakaat ini makmuman lillahi Allahu Akbar mantap kayak apa tata cara dalam sembahyang mulai angkatan tangannya ini
telapak tangannya nang arah ke kiblat. Mana kan ada nang jadi ini nang ada hanya ada juga nang Allah Akbar. Udah nang bepancar kita. Nah, mah mina nahab langkung na menghadap ke kiblat telapak tangan. Gini ini andakannya di gigiran taringan ini sini maindakan benar. Nah, menganakan benar. Mun babinian tuh sana kayak ini kena cukup. Nanti yang dibuka biniannya bini batak bidatul ihram. Kami kapit dah. Supaya jangan menang hari ini karena lagi nah Allah minanahab benar nih nah Allah Akbar suaranya nahab Allah Akbar nahab pulang nah andakannya no telapak apa gelangan kiri ini mandok no alif lam lam ha punya sih alif lam lam ha no mudi kayak nama Allah tuh bang sudah hakikatnya nih nahab benar tuh bang sudah baca doa iftitah nahab banget baca ayat Quran nahab benar nah bujul banget sudah pendeknya rukun nang ini tadi nah bagus banget sampai berdirinya berdirinya tuh bujur tegak berdiri mata sini pulang pandangan mata nahab kasajadah ada yang paling kanan kiri ada memfokuskan ini di dalam tertibnya di dalam ibadah nih nah anu benar nah, sampai ruku pula Allahu Akbar pas banget madak ini nah kada bapak dengan anak-anak diujar-ujari Nabi itu pang nah di atas lintuhut ini bujur dia Allahu Akbar diandak bujur rata pulang belakang ini ya benar papan diandaki papan tuh sama ini papan diandaki liga waktu sini rokok lawan anu ratanya nih kayak papan sujud deh waktu rokok nih bagusnya tuh kepala pandangan pulang pas sajadah bagus banget sembahyang sini nah sujudnya pulang nah anggota 7 ini kan wajib karena lantai nah nih jangan kita ada nang bagaru sambil terus sujud betis kiri bagaru betis kanan aja bisa ada yang lucu kawan di situ nah ada yang memang bisa lagi kok langkung betis kanan kiri anggota betis 2 lintuhur 2 kanan lantai keduanya 4 ini udah telapak tangan mah bener pulang anda ke kanan ada nak melipati talinga nah andakannya nah umat bagus banget pak darinya pulang bujur kanan nah tambah hijis ini sunnahnya pulang dia digisahkan hidung biar kada ke hidung situ inyik kekan asalnya anu banget pas banget sudah duduk antara 2 sujud pulang kadang menduduki tumit kadangnya di gunung tumit diduduki ini duduki talapak baris gitu kalau nah kita umpar guru kita aja nya di gunung tumit diduduki ada gunung kemudian buka gitu pas banget sudah apa ini bacaannya nahab pulang rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani pas banget dah sampai tahiyatnya kadang kayak lagi sini nah jadi ya pulang nih at-tahiyatul mengajungkan telunjuk ini kan sembarang lagi presiden mau dipindah dulu benar dulu hanya kajung telunjuk sini kadang namanya itu nama mengajungkan benar dulu hanya kan udah kajung bah ini kan kalau awas itu matanya ya berusaha bener-bener kajung boleh kain aja mau berguna dulu tahiyatul lama aja dulu tapi kita sudah asyhadu an la ilaha illallah hanya kajung tahu banget sini nama kekajungan kita tahu banget sini apabila mengajungkan apabila malah makan
Tahu banget nih sananya makna. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mata sini enggak ini nih Bang nih pabila ngaju makan talunjuk pabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Mukajung imah nyambat illallah nih gurunya belajar ini tangannya pun nahap banget illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Macam-macam lagi doa tuh. Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu sampai yang muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinika wa ta'atik. Sampai Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Lama sadanya. Nah lama asa bagus banget sudah ini sembahyang, asa bagus banget sudah amal-amal dalam kehidupan ini, ngajinya saban hari, tahajudnya saban malam, sedekahnya tiap hari, menolong orang tiap saat, asa bagus banget nih sudah. Asa kada kalau mati kada beriman modelnya nih ya benar kayak orang sembahyang nih imbah tuntung Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum put tahatut ayo kan sah kada sembahyangnya hai assalamualaikumnya tadi enggak assalamu alaikum ya sadaknya sini mana hani saudara. Aduh ibarat begini tuh mukanan ini aduh liur dan assalamu maka bila nang disahani itu tak kuliah bujurnya keluar maka bisa berlaku put. Nah waktu nang kayak gini nah kita tulah assalamu alaikum tahan tuh apa hukumnya batal. Ada nih artinya mulai takbiratul ihram sampai tahiyatnya ada artinya keitu nangai di sini nangai di sini amunnya sembahyang nangai jadi batal ketika kamu ucap assalamu alaikum itu pada hukumnya jadi tadi kan batal itu kalau diulangi. Kalau inya mati kan kada buah iman kalau diulangi lagi. Mati itu sekali aja. Supaya mati itu boleh lawan Allah Ta'ala. Ya kita disuruh ya ada ya sedikit barang banyak gitu. Ini hidup dulu kisah kayak ini mau dihapus. Tulis. Nah. Ini nasaran yang kita bahas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa nih? Ini sudah menjadi kebiasaan kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu. Siapa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini maklum sudah ucapan ini sama kita bilang lagi di masjid dilanggar musalah bermatian menuju mendengar ada tahan ini matian ini. Nah, amun inya lalakian nang mati, lalaki ini nang mati. Ngarannya siapa? Menurut sudah mati itu ngaran arwah almarhum. Nah, almarhum mun begini Pak almarhumah. Nah siapa sekarang buat lalakian
tahunnya. Siapa nang hendak jadi almarhum? Angkat tangan. Ya, bebinyan pang, anda kan hendak jadi almarhumah. Oh jangan Tuhan, aku kakainan itu. Padahal ini kalau kita artikan, apa artinya ya almarhum? Almarhum ini orang yang disayangi oleh Allah. Amun almarhumah ini bebinian nang disayangi oleh Allah. Ayo, siapa nak jadi almarhum? Mungkin takutan benar itu ngomong ini almarhum. Padahal almarhum ini orang yang disayangi oleh Allah. Lalakian yang disayangi oleh Allah. Ya itu pada dirahamannya jadi almarhum. Nah jadi almarhumah ada rujukan. Tapi bagi orang yang paham dan orang yang bisa yang disebut ada kaidah itulah moto qabla an tamu tamut. Jadi matilah engkau sebelum engkau benar-benar mati. Ini ngarannya ada orang yang jasadnya masih bergerak, muntungnya masih berbender, telinganya masih mendengar, matanya masih melihat. Nah, tapi inya ini kawa membulikkan dirinya, nafsunya, di jiwanya ini nyembulikkan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inya menyadari aku ini milik Allah, aku ini ampun Allah dan kembali kepada Allah. Jadi orang ini awalnya belum mati, tapi dirinya sudah dikembalikan kepada Allah. Batasan waktu kita mengembalikan diri kita kepada Allah mulai bayi sampai hendak mati. Ini hati-hati kita. Kalau mulai bayi kita ini sampai anak-anak kita, sampai remaja kita, sampai dewasa kita, sampai satu hal kayak ini kita kada bisa mengembalikan diri kepada Allah. Jangan salahkan kalau matinya gentayangan. Jangan salahkan, karena ini kada bisa bulik lawan Tuhan. Saatnya kita hendak bulik lawan Tuhan ini mulai bayi kita sampai hendak mati. Mati itu batasan berpisahnya rohani kita dengan jasad kita. Tuhannya mati. Makanya dia Nabi idza mata ibnu Adam in kata amaluhu. Bila mati anak Adam itu putus amalnya, kata boleh beramal. Kenapa? Rohnya tak pisah lawan awaknya. Bukan berarti roh mati. Roh ini kemana mulanya? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabb. Ini urusan Tuhan. Karena urusan Tuhan ini akan kembali kepada Tuhan. Ketika rohnya itu ada di awaknya, ada di awaknya, dirinya ininya kembalikan kepada Tuhan, maka jangan disalahkan kalau roh kita ini kan kau kembali kepada Tuhan. Kenapa kalau kembali kepada Tuhan? Ada belajar ilmu ketuhanan. Makanya agama itu bukan hanya berbicara mengenai syariat saja. Islam itu berbicara sebagaimana Nabi didatangi oleh malaikat Jibril itu. Ada kisahnya. Malaikat Jibril datang menemui Nabi antara maghrib lawan isya. Di mana? Di masjid. Datang Jibril ini berbentuk manusia. Bajunya, jubahnya putih, rambutnya hitam kelam. Datang lawan sahabat ini bingung, tiba-tiba aja ada
seorang yang berjubah putih, rambut sangat hitam, sudah menyentuhkan dua lututnya ke lutut Nabi, kemudian mengangkat dua tangannya di paha Nabi seraya berkata, "Ya Muhammad, mal Islam." Jadi Islam itu lah, ini Islam kan? Islam. Ini ditanya oleh malaikat Jibril. Ini beri pengajaran bahwa umat Islam, apa itu Islam. Jadi Islam ini ranahnya perkataan dan perbuatan, ini bahasa Islam. Jadi nang di dalam ini, nah apalah Islam itu apa? Mal Islam. Ujar Nabi dengan Islam itu antasyhada alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa antaqumas shalah wa ta'taz zakah wa shauma ramadan wal hajja in istata'a ilaihi sabila. Ujar malaikat Jibril bertakut Nabi apa Islam? Islam itu adalah engkau mengucap syahadat dua kalimat, engkau mendirikan sembahyang, engkau menunaikan zakat, engkau puasa bulan Ramadan, engkau berhaji ke Ka'bah Baitullah bagi nang kawa mudikan kawa. Jadi ritual Islam ini semuanya ranahnya qaulun fi'lun. Ini ranahnya bila ada diucap digawe, diucap digawe, diucap digawe. Ya contoh syahadat. Nah syahadat ini diucapkan, diucap didengar oleh telinga. Nah PR-nya mana? Sembahyang, sholat, betul, puasa, saum, zakat, haji. Ini gawian kada berkah. Ini gawian semua. Qaulun wa fi'l. Ditanya oleh malaikat Jibril ulang mal iman. Nah, jadi ujian anu Sayyidina Umar, imbah Nabi menjawab ini nih, sadaqta ya Muhammad. Ujar si anak, ujar malaikat Jibril nih, sadaqta ya Muhammad, benar engkau wahai Muhammad. Jadi ujar Sayyidina Umar, masa ini nunggu takutnya, jangan menyurahkannya apa ini namanya. Nah, dari malaikatnya. Lalu ketemu pulang iman. Nah, iman ini hubungannya lawan yakin. Ini masalah keyakinan. Iman ini masalah keyakinan. Anaknya di sini. Beribadah lawan Allah tuh kada kawa jahir kerja batin parai. Kada kawa harus berkombinasi. Makanya ilmu agama itu ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Nah, nang dua ini kenapa babarakan antara syariat dan tarikat? Karena amalia tarikat ini identik dengan menggawi melaksanakan syariat. Maka ditatayakan dua bahasanya. Sedangkan hakikat dan makrifat ini hubungannya lawan yakin. Nah, lawan yakin, makanya hakikat ini berkaitan dengan akidah atau etika. Nah, belajar akidah ini arahnya ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam. Ini bahasa hakikat. Nah, sekarang iman. Nah, iman itu lima apa? Iman itu kan kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam hati seseorang. Engkau percaya adanya Allah, engkau percaya adanya Rasulnya Allah, engkau percaya dengan kitab-kitabnya, engkau percaya malaikatnya, ya kan? Sampai percaya dengan Allah dan kadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya dalam yakin. Nah, untuk kesempurnaannya Jibril berkata tentang ihsan. Nah, inilah ranah tasawuf namanya. Jadi tasawuf itu isinya ada, isinya akhlak. Minum dulu nah. Allah, dia berusaha makan adanya 60.
Hanem itu telah jadi nangan amunnya syariatnya bagus, dalamnya buruk, rugi juga kita nih. Nah, memang baik. Nah, sembahyang, biang malam, biang tahajud, biang duha, biang witir, biang hajat, biang taubat baik. Kadang-kadang kada bagus, nang dikhawatirkan dari itu. Kalau ada masalah menguatkan iman, makanya menjadi ulama, iman itu kadarnya naik turun. Naiknya dengan taat kepada Allah, turunnya dengan bermaksiat kepada Allah. Tadi nampak pelajaran yang guru ajarkan lawan di kita, apa? Hendak mati beriman. Nah, apa yang ikam niatkan dari bangun guri? Bangun guri ini berniat sudah. Nah, apa? Anak berusaha mencarikan nafkah segan keluarga, ibadah kada. Nah, niat berusaha ini ibadah. Ibadahnya dengan apa? Hagan supaya semoga mati beriman. Sampai waktunya sembahyang segan apa? Hendak mati beriman. Kada mikirkan pahala lagi. Nah, kada mikir pahala. Nah, dihandai ini hendak mati beriman. Wa inna likulli imri'in manawa. Dan tiap-tiap segala perkara itu, urusan itu akan diberi hasil oleh Allah dengan apa namanya niatakan. Kalau kita sebenarnya berniat hendak mati husnul khatimah, kenapa kita membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah? Oh, hendak mati husnul khatimah, hendak mati iman. Jadi pegawai yang baik-baik, beramal yang baik-baik, dasar hendak mati iman. Nah, supaya iman maka belajarlah mengenai ilmu menguatkan iman. Belajar ilmu yakin, makanya belajar tauhid. Nah, belajar tauhid sudah, lalu keyakinan mantap, belajar pulang tentang ilmu ihsan. Ilmu ihsan nih, nangan ihsan itu ujar Nabi, antahudallah ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat sihir, seolah-olah. Ada juga kalau tuh, ada juga buah kata leh, ikmal li dunyaka, silahkan engkau bekerja di dunia, gawinya gawi dunia ikam, ka'annaka seolah-olah, ka'annaka ta'ishu abadan, ikam hidup abadi, ada juga kematian. Itu supaya merangsang, memotivasi di dalam berusaha begawi. Silahkan begawi dunia ikam seolah-olah ikam hidup salawasan kada kematian. Wa'mal li akhiratika, beramallah engkau untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu gadan, seolah engkau esok akan mati. Esok akan mati. Jadi setiap hari kita tuh beranggapan hidupku tuh ya hari ini. Hidupku tuh ya hari ini. Aku kan memikirkan isu hari ini yang aku syukuri. Apa kebaikan yang aku berbuat hari ini? Apa ibadah yang aku lakukan hari ini untuk meraih mati membawa iman. Isu kamu pada mati. Ada jaminan kalau kita isu pada hidup. Kalau kan ada jaminan, kenapa kita yang ini bilangnya beramal itu kaina ini membagusi ya gak kaina seolah kita ini hidup aja esok. Lalu hari inilah amun orang itu sudah dinyatakan ikam esok mati, orang nak mendapat eksekusi hukum timbang, berarti hukum mati. Apa yang nantinya lakukan malam ini, hari ini apa yang lakukan? Pastinya melakukan yang terbaik. Ada mau isu panjang timbang orang panjang mati. Ya kan? Ini amun kita nih beperasaan yang kayak ini dalam kehidupannya ini, tauhidnya yang benar, tidak merasa bahwasanya esok hari itu aku masih hidup pada. Maka ada mau untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah. Karena seolah mati.
Mun isuknya hidup seolah isuknya mati pula. Isuknya masih hidup seolah isuknya mati pula. Kenapa yuk? Napas kita nih 24.000 aja. 24.000 itu aja putarannya 24.000 cukup 24.000 mati tuh. Mati. Hah? Ini nanti takutannya apa sebenarnya kita supaya jangan takutan, bulikakan diri kepada Allah. Maksud membulikakan diri itu kepada Allah, diri itu sudah mati. Maksud mati itu apa? Maksud mati itu mati berisi kabisaan, mati berisi kakawaan, mati berisi kehendak, mati berisi ilmu, masih mati berisi penglihat, mati berisi pendengar, mati berisi pemandiran, sampai terakhir mati berisi kehidupan. Bukan nak mati konyol, ada mematiakan diri. Asalnya diriku ini berpiraga, kalau piraga ini berpiraga bisa ada, berpiraga kawah ada juga, berpiraga tahu ada juga, berpiraga melihat ada juga, berpiraga mendengar ada juga, berpiraga pemandir ada juga. Nama berpiraga nih asalnya diri ini mengakui berisi kehendak, diri ini mengakui berisi kebisaan, kakawaan, diri ini mengakui asalnya berisi pengetahuan. Ini merasa diri tahu, asalnya diri ini merasa melihat, asalnya diri ini merasa mendengar, asalnya diri ini merasa bepandir. Unda matiakan menjadi arti unda matiakan, unda ada dengarkan. Jangan ada lagi di sini diri, jangan ada lagi keberisi rasa ini. Unda matinya mah. Diri nang bagasan ini nang dimati. Inilah diri nang bulik kepada Allah. Inilah diri nang rajiun. Naknya mengakui innalillah, diriku ini dari Allah. Palahirna, coba kita sedikit. Urang nah yu'minu billah, beriman nena yu'minu, nah yu'minu fillah, nah yu'minu nih orang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dengan orang yu'minu billah. Yang ada orang kepada kita beriman ya kepada Allah, aku beriman kepada Allah, berarti aku ada, Tuhan ada, ya kan? Nah, mana bagusnya ya dengan yu'minu billah, dengan orang yang berucap aku beriman dengan Allah. Berarti kan seorang lagi merasa beriman, tapi Allah yang menjadikan ia beriman. Kadang merasa ia lagi yang beriman kepada Allah, tapi Allah yang menjadikan ia beriman. Billah Pak. Makanya orang abid billah, nya ada abid billah, ahli ibadah kepada Allah, dengan orang arif billah. Lain kalau dah abid billah ini orang ahli syariat, bagus bertaat. Nah, bagus bertaat, gawian-gawiannya inya abid billah, karena ahli ibadah. Amuninya arif billah itu orang yang kenal dengan Allah, orang yang dikenalkan oleh Allah dirinya kepada siapa tadi, itu arif billah. Nah, inilah yang disebut aulia Allah. Konsepnya di mana? Nah, arif billah itu mereka itu kada sibuk dengan perbuatan kebaikan. Mereka kada sibuk melihat keibadah yang ia lakukan. Contoh, kalau orang arif billah itu baca Quran, ia kada sibuk dengan bacaan Quran yang ia baca, tapi ia sibuk memperhatikan Tuhan yang menjadikan bacaan Al-Quran. Orang arif billah itu kada sibuk dengan berapa rakaat jumlah sembahyangnya, tetapi hati mereka itu sibuk melihat Allah yang menjadikan ia melakukan sembahyang. Ia sibuk memperhatikan perbuatan Tuhan di dirinya.
Ini nang lidahnya tuh orang arif. Makanya senapasnya orang arif billah itu lebih baik daripada ibadah setahunan orang nang abid aja. Tapi kadang kena dengan Allah. Nah, makanya ada kan ajaran bajing itu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sudah memberi isyarat. Fa'lam itu fi'il amar. Apa fi'il amar? Perintah Tuhan lawan hamba. Artinya ada perintah apa? Perintah mengetahui. Mengetahui itu tidak akan bisa kalau kan belajar. Maka disuruh belajar. Belajar tentang la ilaha illallah. Beda orang yang membaca la ilaha illallah nang kada belajar loh, nang belajar lain. Nang belajar itu paham apa yang dikandung oleh la ilaha illallah. Sekali aja mau ucap la ilaha illallah, nang mau ucap la ilaha illallah nang kada belajar ini 1000 kali membuih untuk kadada dipandang oleh Tuhan. Kenapa? Karena kada mau belajar la ilaha illallah. Kenapa harus belajar la ilaha illallah? Karena abdalul qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Sebagus-bagus tutur, sebaik-baik ucapanku, ujar Nabi, dan ucapan Nabi sebelum aku. Ada yang paling bagus ucapan ini yang keluar dari mulutnya Nabi dan mulutnya para anbiya selain pada la ilaha illallah. Paling bagus ini. Nah, untuk mendapatkan keabdalan mengucap nang ini mesti fa'lam, ketahui, belajar oleh ikam tentang la ilaha illallah supaya dapat keabdalannya, kemuliaan la ilaha illallah. Andai ujar Nabi ditimbang ini daun timbangan isinya untuk lawan gambung, taruhlah untuk ada di sini. Nah, ada dunia langit, isi dunia, mata benda dunia, mata benda langit dituyuk di daun timbangan ini. Lalu ujar Nabi, kalimat musyarrafah la ilaha illallah diandak di daun timbangan nang sebuting ini, niscaya masih melampaui beratnya la ilaha illallah daripada dunia lawan isi-isinya dan langit lawan isi-isinya. Ini mulianya kalimat la ilaha illallah di sisi Allah. Baratnya pahala la ilaha illallah daripada dunia lawan isi-isinya, daripada langit lawan isi-isinya. Maka disuruh ujar Tuhan fa'lam, ketahui. Kayak mana mengetahui? Pada belajar. Lalu kitabnya untuk taklim, untuk belajar kalimat musyarrafah ini. Di mapa apa yang dikandung oleh la ilaha illallah itu yang mesti kita pahami. Nah, harapan akhir kan Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikan akhir ucapan kami la ilaha illallah. Mudahan kita dijadikan oleh Allah lidah dan hati kita senantiasa menyebut la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahu a'lam bishawab, kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersolawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami para tahan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf lampian pada tahun lahir batin dunia akhirat. Usikum menafsi di taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Arusal Khabir